Halo semua, nama saya Andrew Sebastian Chen dan saya merupakan seorang mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Saya merupakan seorang 3D designer dengan sebuah latar belakang yang kuat dalam modeling, sculpting, dan rendering. Saya memiliki spesialisasi dalam membuat aset 3D untuk keperluan game, dan saya termotivasi untuk mempelajari teknik baru yang ada. Saya awalnya tertarik pada desain 3D melalui ketertarikan pada media digital, dan sejak itu, saya telah mengembangkan kemampuan saya melalui pendidikan dan pembelajaran mandiri. Saya telah mengikuti karya-karya dari perusahaan Anda, dan saya sangat menyukai filosofi desain simplistis yang digunakan sejauh ini. Saya sudah lama menantikan untuk bekerja di lingkungan yang percaya pada kreativitas, inovasi, dan kerjasama dengan tim. Saya percaya bahwa kemampuan saya dalam 3D modeling dan sculpting bisa sangat membantu untuk keperluan perusahaan Anda, dan saya sangat menantikan untuk berkontribusi ke proyek masa depan Anda. Sebelumnya, saya telah mengikuti beberapa organisasi dalam kuliah saya, seperti UESC, di mana saya melakukan dokumentasi fotografi serta editing, Unity, di mana saya melakukan dokumentasi fotografi dan videografi, serta perkenalan prodi DKV UMN 2023, di mana saya melakukan dokumentasi fotografi. Dari semua pengalaman organisasi sebelumnya, saya mempelajari bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan efektif, serta meningkatkan kemampuan pengaturan waktu saya, agar saya bisa lebih efisien dalam kerja saya. Sebagai sebuah 3D designer, saya memiliki mata yang peka terhadap detail, serta pengetahuan yang dalam 3D modeling dan 3D sculpting. Saya juga mampu cepat beradaptasi pada peralatan dan tren baru, sehingga saya bisa tetap berinovasi dalam industri ini yang berkembang secara cepat. Ditambah dari itu, saya juga menyukai problem solving dalam beberapa aspek, seperti membuat model lebih optimisasi untuk performance lebih baik, atau mencari solusi yang kreatif untuk masalah desain. Namun, saya itu orangnya cukup perfeksionis, sehingga terkadang saya memakan waktu terlalu lama untuk menyempurnakan detail. Saya juga kurang bisa mengatur waktu saya, terutama pada saat jam kerja pagi. Namun, saya belakangan belajar untuk mengatur waktu saya dengan lebih baik dan memastikan bahwa saya bisa mencapai deadline tanpa mengorbankan kualitas karya. Gaya desain saya bisa sedikit berbeda tergantung dari proyek. Namun, saya biasanya memiliki gaya desain yang merupakan campuran dari gaya realistis dan gaya yang stylized. Saya biasanya mengambil inspirasi dari game, film, karya arsitektur, serta karya-karya dari ilustrator yang terkenal dalam Twitter atau yang dikenal sebagai platform X untuk memperluas wawasan saya. Salah satu karya favorit saya yang sudah terlampir pada portfolio saya merupakan proyek yang merupakan sebuah ruangan tanpa warna. Meskipun karya tersebut tidak memiliki warna, namun karya tersebut merupakan salah satu bentuk pembelajaran mandiri saya untuk melatih komposisi serta melatih gaya visual pada aset 3D yang digunakan. Sehingga saya bisa mendapatkan output yang memuaskan meskipun termasuk cukup sederhana. Karya ini telah menjadi salah satu motivator utama saya dalam berkarya dalam 3D. Sehingga saya mendapatkan keinginan untuk membawa kemampuan 3D saya ke dunia profesional. Saya sangat menyukai berkolaborasi dengan desainer, animator, dan developer lain dalam tim. Saya percaya bahwa komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam proyek tim, sehingga saya memberikan ide dan feedback secara jelas dan konstruktif. Saya juga percaya bahwa adaptasi merupakan hal yang penting, karena proyek lain bisa memiliki workflow yang berbeda-beda. Iya, saya pernah bekerja dalam sebuah proyek di mana klien menginginkan style yang tidak sepenuhnya sama dengan gaya saya pada awalnya. Namun, saya memastikan untuk mendengarkan visi dan keinginan mereka, serta memberikan saran dan menemukan sebuah solusi yang memungkinkan kreativitas yang sesuai dengan visi mereka. Proyek tersebut memberikan saya pengalaman untuk mempelajari ekspektasi klien, serta memberikan hasil yang memuaskan mereka. Saya sudah mengetahui bahwa masa depan seorang desainer tidak akan bisa dipisahkan dari AI. Sehingga dari situ, saya akan beradaptasi dengan menggunakan AI sebagai sebuah alat yang bisa membantu, bukan sebagai pengganti. Saya bisa menggunakan AI untuk membuat keyword untuk big idea dan mood board, serta membuat suasana yang diinginkan dalam waktu yang cepat, sehingga saya bisa membuat proses karya saya berlangsung secara lebih cepat dan efisien. Demikian itu saja dari saya. Terima kasih.